Welcome home. Kita mau belajar melanjutkan program linear yang kedua. Kita langsung masuk kepada contoh. Seorang pengusaha mebel akan memproduksi meja dan kursi menggunakan bahan dari kayu dengan ukuran tertentu. Satu meja memerlukan bahan 10 potong kayu dan satu kursi memerlukan bahan 5 potong kayu. Pengusaha memiliki persediaan kayu 500 potong. Banyak meja yang akan diproduksi paling sedikit 10 unit dan banyak kursi yang akan diproduksi paling sedikit 20 unit. Biaya produksi meja Rp210.000 per unit dan biaya produksi kursi Rp100.000 per unit. Berapa biaya produksi minimum meja dan kursi tersebut? Nah, caranya adalah langkah yang pertama, kita mau menentukan model matematika permasalahannya. Kalau dilihat dari contohnya, itu terdiri dari dua jenis, meja dan kursi. Kita misalkan X itu adalah meja dan Y itu adalah kursi. Kemudian kita lihat kepada pertanyaannya. Pertanyaannya adalah berapa biaya produksi minimum? Produksi minimum meja dan kursi. Nah, berarti kita mau mencari nilai minimum. Kita mau mencari nilai minimum dari Fx, Y-nya. Meja itu 210.000, berarti 210.000 X ditambah kursinya berapa? 100.000 Y. Kita sederhanakan menjadi 210 X ditambah 100 Y. Kembali kepada soalnya, satu meja memerlukan bahan 10 potong kayu dan satu kursi memerlukan bahan 5 potong kayu. Pengusaha memiliki persediaan kayu 500 potong. Jadi kalau kita tulis model matematikanya menjadi 10X ditambah 5 potong kayu 5Y. Persediaannya berapa? Pengusaha memiliki persediaan kayu 500 potong. Berarti dia hanya memiliki 500 potong. Berarti tandanya kalau hanya memiliki 500 potong berarti kurang dari sama dengan 500. Ini pertidaksamaan yang pertama. Kemudian kembali ke soalnya lagi. Banyak meja yang akan diproduksi paling sedikit 10 unit. Meja itu tadi X ya. Berarti X, kalau ada kata paling sedikit berarti minimal ya. Kalau paling sedikit itu minimal. Minimalnya 10 berarti lebih besar dari 10. Kemudian untuk kursinya yang akan diproduksi paling sedikit 20 unit. Berarti sama, kursi tadi adalah Y. Kalau paling sedikit itu minimal, berarti di sini adalah lebih besar sama dengan 20 ya. Kursinya paling sedikit 20 unit, berarti Y minimal ya, lebih besar dari 20. Nah, model matematikanya sudah. Berarti sekarang kita mau menghitungnya. Tetapi sebelumnya kita mau mencari langkah yang kedua. Kita mau menentukan daerah penyelesaiannya.
Pertidaksamaan yang pertama tadi adalah 10x plus 5y kurang dari sama dengan 500. Ini bisa kita sederhanakan. Kita bagi 5 ya. 10 bagi 5, 2x plus y kurang dari sama dengan 500 dibagi 5 adalah 100. Nah, kemudian kita mau mencari titik pembatasnya. Kita masukkan, jika x-nya 0, berarti y-nya adalah 100. Jika y-nya yang 0, berarti 100 dibagi 2, 50. Ketemu titiknya. Terus pertidaksamaan yang kedua adalah x-nya lebih besar dari 10. Berarti di sini x-nya itu 10. Dan yang kedua y-nya lebih besar dari 20. Berarti y-nya adalah 20. Kita gambar grafiknya. Nah, sekarang kita mau menggambar garis pembatasnya. Jika x-nya itu 50, y-nya 100 ya. Kita tarik dulu garisnya. Jika x-nya 50 dan y-nya adalah 100. Nah, kemudian kita mau tarik garis pembatas lagi. Jika x-nya adalah 10, berarti di sini ya. Kita tarik garis. Dan yang terakhir, jika y-nya adalah 20. Nah, kita mau mengarsirnya. Jika y-nya itu lebih besar sama dengan 20. Kalau lebih besar, jika y-nya di sini 20, lebih besar kan pasti ke atas. Berarti yang kita arsir adalah yang di bawah. Kemudian jika x-nya itu lebih besar sama dengan 10. X-nya 10 lebih besar berarti dia ke kanan ya, tetapi yang kita arsir ke kiri, sebelah kiri. Dan garis biru itu jika 10x plus 5y kurang dari sama dengan 500. Nah, jika x-nya itu 50 di sini, kurang dari, itu kan di sebelah kiri ya. Berarti yang diarsir sebelah kanan. Jadi kebalikan dari letaknya. Nah, berarti kalau dilihat dari gambar ini, HP-nya terletak di mana? Di bagian yang tidak diarsir. Nah, berarti ada di titik ini. Di sini, dan di sini ya. A, B, C. Selanjutnya kita mau mencari letak titik A, B, dan C-nya. Titik A itu perpotongan antara garis merah dan garis biru. Garis merah itu adalah X kurang dari sama dengan 10. Dan garis birunya adalah 2X plus Y kurang dari sama dengan 100. Kita tulis yang sudah disederhanakan aja ya. 2x plus y, kita ganti tandanya menjadi sama dengan 100. Nah, garis merah apa? X sama dengan 10. Berarti diketahui bahwa x-nya sama dengan 10. Kita masukkan ke sini. Jika x itu 10, langsung disubstitusikan ya. Berarti 20 plus Y sama dengan 100. Y itu 100, ini positif menjadi min 20. Jadi Y-nya adalah 80. Nah, Y-nya 80. X-nya 10. Berarti kalau kita tulis
X-nya 10, Y-nya 80. Ini titik A. Kemudian kita mau mencari titik B. Titik B itu perpotongan antara garis hijau dan garis merah ya. Garis hijau itu di mana? X-nya berada di 10 dan Y-nya berada di 20. Nah, selanjutnya kita mau mencari titik C. Titik C itu kalau Y-nya ada di 20, sedangkan X-nya kan belum diketahui. Kita substitusikan jika Y-nya itu adalah 20. 2X plus 20 sama dengan 100. 2X sama dengan 100 positif berarti jadi min. 2X sama dengan 80. X sama dengan 80 dibagi 2. Jadi X-nya adalah 40. Berarti ketemu X-nya 40, Y-nya berapa? 20. Kita tulis. Nah, kalau sudah, kita masukkan ketiga titik-titik ini ke dalam fungsi tujuannya, yaitu untuk mencari nilai minimum. Kita masukkan jika X-nya adalah 10 dan Y-nya 80. 210 X-nya adalah 10 ditambah 100 Y-nya adalah 80. 210 kalikan 10 ditambah 100 kali 80. Jadi hasilnya adalah 2100 ditambah 8000, 10100. Kemudian titik B itu X-nya 10, Y-nya adalah 20. Berarti 2100 ditambah 2000, 4100. Kemudian titik C-nya X-nya 40 dan Y-nya adalah 20. 210 kali 40 8400 ditambah 100 kali 20 2000. 8400 ditambah 2000 adalah 10.400. Nah, dari sini dapat kita lihat nilai minimumnya yang mana? Ya, betul, 4100. Jadi, biaya produksi minimum itu jika mejanya sebanyak 210 dan kursinya 100 buah, maka biayanya akan menjadi 4100. Jadi biaya produksi minimumnya 4.100.000 rupiah.